Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Devi Agustia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang cerita fantasi. Nah, apa saja yang kita bahas? Kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, dan struktur cerita fantasi. Yuk kita simak materinya. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah genre cerita berbentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang. Cerita ini dibuat penuh kreativitas dan pengembangan jiwa fantasi oleh penulisnya. Ciri-ciri umum cerita fantasi. Pertama, ada keajaiban atau kemisteriusan atau keanehan. Dua, menggunakan latar atau lintas ruang dan waktu yang bervariasi. Tiga, tokohnya unik, artinya dia bisa memiliki kesaktian. Keempat, bersifat fiksi atau tidak nyata atau khayalan. 5. Bahasa menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Dan ragam percakapan atau bahasa yang digunakan adalah informal, artinya tidak baku. Terakhir, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Nah, semua ciri-ciri ini bisa kalian temukan di dalam cerita, misalkan seperti dalam film atau kisah Harry Potter dan juga film-film yang memiliki kesaktian-kesaktian. Jenis-jenis cerita fantasi. Pertama, cerita fantasi total dan irisan. Fantasi total berisi ide pencitraan pengarang terhadap wujud sesuatu. Di dalam cerita ini tidak pernah ditemui di dunia nyata. Artinya murni benar-benar khayalan dan fantasi dari pengarangnya. Ini bisa kita temui dalam cerita misalkan Harry Potter atau film Avatar. Kemudian fantasi irisan, cerita fantasi yang mengangkat tema fantastis tetapi masih merujuk pada nama, tempat, dan kejadian yang pernah berlangsung dalam kehidupan sebenarnya. Ini bisa kita temui juga dalam film Misteri Gunung Merapi atau kita kenal dengan Mak Lampir, di mana nama, tempat, dan kejadiannya kadang-kadang bisa kita temui dalam kejadian nyata meskipun tidak sepenuhnya itu nyata. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu cerita fantasi latar sejaman dan latar lintas waktu. Latar sejaman yaitu latar yang dikondisikan dalam satu periode waktu saja. Di sini artinya bahwa waktunya itu tanpa fantasi masa kini, tanpa fantasi masa lampau atau fantasi masa depan atau futuristik. Dan latar lintas waktu yaitu cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa sekarang dengan masa prasejarah, masa kini dan masa 100 tahun kemudian atau biasa disebut sebagai futuristik. Struktur cerita fantasi. Ada 3 struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi, 2, komplikasi, dan 3, resolusi. Pertama, orientasi. Ciri-ciri dari orientasi ini adalah isinya berupa pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. 2. Komplikasi. Ciri-ciri dari komplikasi yaitu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Ketiga, resolusi. Ciri dari resolusi adalah isinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Cukup sekian materi pada pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe karena kita akan lebih banyak lagi membahas materi bahasa Indonesia dalam video-video berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap pantau channel kami.